barokah Romo Kiai karena dikasih makanan halal sawit. Makan sawit kan? Tidak ada tipu, bohong, dusta, riba, ghibah, namimah. Maka insya Allah anak-anak yang dikasih makanan yang halal. Maka jangan sampai orang tua membebani ustadz, ustazah, kiai yang mengajar. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab ustadz? Kalau saya nanya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Sebetulnya tanggung jawab mendidik anak-anak ini tanggung jawab orang tua atau ustadz? Tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua nggak mampu, orang tua sibuk, orang tuanya bisnismen, orang tuanya nggak pandai ngaji, orang tua nggak bisa baca kitab, maka diserahkan ke pondok pesantren Darul Ittihad. Assalamualaikum Romo Kiai, ini anak saya, tolong didik dia. 3. Akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dalam bidang fikih, fikihnya bermazhab Syafi'i. Dari mulai matan takrib, fatul qarib, i'anatut talibin, mahalli, sampai kepada kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Dalam bidang tasawuf, tasawufnya adalah tasawuf sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, itu kata Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sopo iku Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jelas? Bukan Murji'ah, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Darul Ittihad ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya adalah tasawuf sunni. 3 tiang inilah yang menjadi tonggak utama. Kalau sampai tiang ini patah, roboh pentas ini. Maka kalau sampai 3 ini tidak bermazhab, akidahnya bukan Ahlus Sunnah, ditambah tasawufnya bukan tasawuf sunni, maka rusak. Benteng, Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaysia, kita ini semuanya sepakat dalam 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni. Dan benteng pertahanan itu SMP nggak sanggup. Ibu bapak sekalian, SMP pelajarannya cuma 5, Bu. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Apa sih Jimne? Iya itulah. Cuman 5 pelajaran. Tapi di Darul Ittihad, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, gharibul hadis, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran, dan tetap belajar umum karena ijazahnya sanawiyah, aliyah, dan ulia, wusta, ulia diakui oleh Kementerian Agama. Tetap belajar. Makanya kalau ada orang menyepelekan pesantren, anak kamu di mana? SMP negeri. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana?
Ya itulah, karena nggak lulus kemarin ya, daripada nganggur saya kirim ke pesantren. Emang pesantren tempat pembuangan anak bodoh? Banyak pelajaran SMP apa pesantren? Pesantren. Itu maka mesti mondok 24 jam kali 6 bulan baru pulang. Kenapa? Karena pelajaran kalian wakeh tenan. Kepala anak pesantren mesti besar. Nomor 9 peci saya. Kepala anak pesantren pecinya mesti ada AC-nya karena panas. Di dalamnya nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Bahasa Inggris. Ibu, ini perlu saya ceritakan ke ibu. Jadi kalian bukan cuma mikirkan masak ikan sale dengan daun ubi tumbuk. Ustadz kok ingat sale daun ubi tumbuk? Tadi kami sama Kiai makan ikan sale. Rasanya yummy. Jangan kalian pikirkan cuman masak nasi, sambal terasi, ikan pantau. Tapi kalian pikirkan anak-anak kalian belajar, dididik oleh Romo Kiai, para ustadz dan asatiz, ustazah, ustazat, semuanya di sini. Maka kalau jenguk anak ke pondok, ibu, bapak, wali santri, bawakan semangat. Jangan bawakan air mata satu mangkok. Gimana pelajarannya? Nah, ini belajarnya susah. Semangat! Gitu. Ini baru datang ke pesantren, yang dilihat kamarnya, kasurnya ndindo, iki, dapurnya ndindo, dapur iki wae, sambal ndindo. Semangat. Justru ibu kasih semangat. Ibu siap kasih semangat untuk anak-anaknya? Enggak semangat. Bapak, kalau nanti pulang ke rumah istrinya nangis, ngeluh, kasurnya tipis, ikannya, lauknya, nasinya, bapak kasih semangat. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena anak kamu kena narkoba, gara-gara ganja, pil anjing gila, mabuk pertamak dan bensin solar. Setuju? Anak rusak, matanya hitam gara-gara main handphone, TikTok, yang ditontonnya ulat pinang dan ulat sagu, ngelompat-lompat. Tapi di pesantren selamat dari TV, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berada di tempat yang sama. Coba tengok, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Ada tembok jarak yang begitu jauh antara kita. Selamat anak kalian, Bu. Rambutnya nggak kelihatan, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Selamat anak laki-laki kalian, Pak. Dia tidak kena maksiat, tidak nonton TV, tidak main handphone. Anak saya, ponakan saya wajib masuk pondok. Yang nggak masuk pondok, saya pecat jadi anak. Kenapa? Karena saya nggak sanggup menjaga mereka di rumah, ngontrol mereka nonton TV, melihat mereka main handphone, game online. Dari mana dapat duit? Judi online. Duitnya untuk apa? Game online. Ingat, nerakanya offline. Bapak Ibu di Tapung Hilir, di Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau, yang sudah memasukkan anaknya ke Darul Ittihad, selamat anak kalian dunia akhirat, anak soleh dan solihah mujahid fisabilillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan ke pesantren Darul Ittihad. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Good marketing. Apa untungnya saya kalau banyak yang daftar di Darul Ittihad? Ada untungnya sama saya. Saya dapat amal jariah. Kalau yang mendaftar ke Darul Ittihad 1000 orang, yang 1000 itu punya istri 3000, karena istrinya 2. Lalu dia punya anak 4000, lalu dia punya cucu 5000.
lalu saya dapat mengalir sampai hari kiamat. Kenapa kau masuk Darul Ittihad? Karena saya tonton Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau orang Tapung Hilir, orang Riau menjadi baik dengan masuk pesantren. Ibu kalau datang kemari bawakan semangat. Kalau mau nangis, keluar dari pintu gerbang Darul Ittihad, sudah lewat, udah agak pintu tol, nangislah di situ. Nah, jumpa pintu tol, nangis. Tapi selama di sini, kuatkan anak-anak kita, berikan mereka semangat, karena mereka perlu doa. Di malam-malam tahajud Bapak, doa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, saya sholat sunat hajat 2 rakaat supaya anak saya berketetapan hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati anakku supaya jangan minta pulang terus. Tapi kalau dilihat dari gayanya, ini santri-santriyah, santriwati Darul Ittihad ini betah-betah semua di pondok. Bahkan yang sudah tamat aliyah nggak mau pulang karena belum khatam kitab. Udah tamat aliyah masih lagi mau di pondok 1 tahun lagi pengabdian dan menghatamkan kitab. Begitulah cinta mereka kepada ilmu. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua dijaga, dipelihara Allah, menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insyaallah. Amin ya rabbal. Anak dari Darul Ittihad lulus, dapat beasiswa, berprestasi. Lalu orang nanya ke saya, Ustaz Somad kenal dengan anak santri Darul Ittihad? Of course. Ustaz kok tahu? Saya itu santri saya itu. Emang Ustaz ngajar di sana? Pernah 1 kali tausiah. Ustaz itu ada santri terus ketangkap jadi ninja sawit. Oh, itu saya nggak tahu. Bu aku ora urus apa itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami rombongan ini semuanya dulu santri-santri. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan, itu dulu di pondok pesantren Serambi Mekah Padang Panjang. Habis itu ke Mesir, sekarang jadi ketua yayasan di Simpang Bingung. Sejak beliau ada, orang nggak bingung lagi sekarang. Di samping beliau Ustadz Jamal. Ustadz Jamal itu juga mondok dulu di Semarang. Apa nama pondoknya Ustadz? Baitus Salam. Habis dari Baitus Salam sama-sama kuliah di UIN. Sekarang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Di samping beliau itu Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, Pondok Pesantren Al-Jam'iyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Mesir. Pulang dari Mesir, sekarang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas. Ustaz Somad, oh jangan ditanya lagi. Artinya apa? Kami dulu pontang-panting di pondok, habis itu terbang sejauh mata memandang, berangkat ke Mesir. Setelah itu pulang, ilmu tidak bertempat, nggak mesti ke Mesir. Kalau memang nggak mau pergi ke Mesir, jangan paksa Bu, jangan paksa Pak. Karena kalau tetap juga dipaksa ke Mesir, dia pulang bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Ilmu nggak bertempat, apalagi zaman sekarang, bisa baca di internet, bisa ngaji, bisa talaqi, dapat semuanya. Tapi kalau dia punya keinginan yang kuat, sir ala barakatillah, terbanglah sejauh mata memandang, tapi nanti kau tetap akan pulang membangun Tapung Ilir, membangun Kabupaten Kampar, membangun Provinsi Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada Imam Masjidil Haram. Adik-adik ada yang tahu nama Imam Masjidil Haram sekarang? Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Shurem, Syekh Mu'aikli, Syekh Bandar Balilah.
sekarang. Tapi dulu tahun 1900-an sampai 1916 dia meninggal, ada imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kira-kira kalau Minkabawi itu dari mana? Minangkabau, bukan cuma nasi Padang. Seorang anak muda dari Bukit Tinggi ke Teluk Bayur, naik kapal laut sampai ke Makkah, baca kitab dari mulai Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Matan Alfiyah, menguasai fikih Syafi'i sampai akhirnya menjadi seorang alim. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam besar Masjidil Haram. Dulu orang Arab ngejek orang kita yang matanya sipit, hidungnya pesek, kulitnya sawo busuk. Apa kata mereka? Jawi bagar, Jawi bagar. Semua orang yang datang dari Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, itu semua disebut dengan Jawi. Bagar, bakar, lembu. Mereka ngejek Jawi bagar, Jawi bagar, Jawa lembu, Jawa lembu, karena nggak bisa baca kitab. Allah angkat derajat Jawi bagar. Ada yang menjadi ahli hadis, namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi itu di mana Pak Ustaz? Pacitan, Tremas. Syekh Mahfud At-Termasi menjadi ulama besar di Masjidil Haram, mengajar hadis, spesialis hadis. Kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut. Dia punya murid Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Termasi kepada muridnya. Fotonya ada di rumah Kiai tempat saya makan tadi. Namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari talaqi Sahih Bukhari 2 tahun khatam. Kepada siapa? Kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi talaqinya kepada siapa? Kepada Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta talaqinya kepada siapa? Kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sampailah kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 256 Hijrah. Jadi adik-adikku sekalian, para santri, saya sebetulnya mau manggil anak-anak, tapi rasanya saya masih terlalu muda. Maka anak-anakku sekalian, kalian di sini menjaga sanad keilmuan. Syekh